Kulkas dua pintu Anda tiba-tiba nggak dingin, padahal mesin masih nyala dan kipas pun masih nyala. Jangan panik, jangan segera dibawa ke bengkel. Ini adalah cara penelusuran kerusakannya, dan ini biayanya pun murah. Setelah kita buka pintu bagian atas, ternyata ini banyak vlog es. Ini tandanya bahwa si kompresor normal, cuma sistem defrostnya aja yang error. Jadi untuk mengatasinya, kita buka aja tutupnya. Untuk membukanya, kita cukup menarik di bagian lubang-lubangnya ya, tapi jangan terlalu dipaksa. Kalau seandainya susah, kita bantu aja dengan disemprotin air. Itu biasanya karena banyak es yang lengket dan nempel di bagian tutup ini. Setelah tutup terbuka, pasti kita akan mendapati es yang lebih banyak daripada yang di luar tadi. Dan ini untuk kulkas normal di sini tuh nggak ada es ya. Tapi kalau defrost bermasalah, emang di sini banyak es. Dan dingin ke bawah pun jadi terhambat. Bahkan di bawah itu nggak bisa dingin sama sekali karena lubang angin yang menuju ke bawah tertutup es di sini. Selanjutnya kita buka dinding yang kedua ya. Tapi kalau banyak es kayak gini biasanya susah. Kalau susah kita bantu dengan semprotan air. Dan untuk membukanya di sini ada cetekan ya. Jadi sebelum ditarik cetekannya dilipetin dulu baru kita tarik. Dan ini adalah penampakan evaporator bagian dalam setelah tutupnya dibuka ya. Evapnya penuh dengan es. Selanjutnya kita semprot-semprot air juga ya, sampai si bagian evaporatornya bersih, terutama di bagian bimetalnya. Dan ternyata bimetalnya bentuknya kayak gini ya. Biasanya kan bening, ini buluk-buluk kayak gini. Ini pertanda si bimetal bocor dan kemasukan air. Jadi positif kalau bimetal model kayak gini kemasukan air, bimetalnya rusak dan perlu diganti. Selanjutnya kita cek bagian heater dan ternyata heater masih bagus ya. Jadi kalau kondisi heaternya masih bagus, positif, yang rusak cuma bimetalnya aja. Karena jarang kejadian spare part itu rusaknya berbarengan ya. Jadi selanjutnya kita eksekusi bimetalnya aja. Sebelumnya kita cek dulu piusnya ya, apakah piusnya juga mati ataukah masih hidup. Jadi kalau masih hidup, jadi kita nggak repot-repot ganti pius ya, cuma ganti bimetalnya aja. Dan ini jauh menghemat biaya. Jalur piusnya ada di putih dan hijau, dan ternyata piusnya masih bagus ya, ditandai dengan bunyi pada multimeter. Jadi kita tinggal ganti bimetalnya saja. Dari sini terlihat ya, untuk pius putih sama hijau, sedangkan merah gantung di termostat saja. Jadi kita potong yang biru dan yang merah. Dan untuk yang biru nanti masih kita sambung ya, karena itu berhubungan dengan pius. Sedangkan merah putusnya putus total, jadi dibiarkan menggantung. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang lagi persoketannya ya. Dari sini terlihat bahwa si bimetal nempelnya di merah dan hijau tuh ya, dan semuanya menuju ke soket. Dan usahakan persambungan rapih ya, jangan sampai nanti kemasukan es ya. Dan bimetal lama kita tempatkan aja ya, asal jangan mengganggu aja, di mana aja lah, asal jangan mengganggu untuk daerah kipas. Nanti dia kan cuma sebagai wadah pius aja. Dan untuk bimetal pengganti kita posisikan pada posisi aslinya. Selanjutnya kita ikat pakai kabel tis biar nempel sempurna. Rapihkan perkabelan dan kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melancarkan aliran udara yang tersumbat oleh es. Salah satu tanda kulkas error di bagian defrost, di bagian sininya kering kayak gini ya tuh, karena lubangnya tertutup es. Dan untuk mengakalinya kita colok-colok aja lah pakai selang biasanya. Kalau errornya belum lama, kita sekali colok selang aja biasanya air langsung ngalir. Tapi kalau errornya udah lama, ini biasanya nggak langsung ngalir ya. Jadi kita perlu usaha ekstra. Kita kumur-kumur pakai air, terus semburkan lewat pipa ini ya. Terus berulang-ulang sampai air yang dari atas bisa ngalir sendiri. Kalau udah ngalir, kita guyur-guyur bagian atasnya ya. Jadi sekalian nguras aja ya, biar di bagian evaporatornya bersih. Setelah semuanya beres, kita hidupin kulkas dan cek untuk bagian angin bawah. Ini normal ya, anginnya berhembus tuh. Ini udah ada tanda-tanda dingin di bawah nih. Selanjutnya kita tes bagian atas tuh, anginnya kenceng ini ya. Dan ini adem. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat.